ada TPPU. Jika perdata ini menang dan menyatakan bahwa perjanjian sah, maka pasal yang pertama 368 KUHP dan TPPU kemungkinan gugur, karena dia TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada pasal utama. Jadi misalnya harus ada korupsinya dulu, baru ada TPPU. Jadi nggak bisa TPPU berdiri sendiri. Nah, tapi apakah nanti dari kasus perdata ini memiliki dampak di 27B? Ya, walau alam gitu saya. Kalau 368 ya saya berkeyakinan bisa goyah ya kedudukannya jika perjanjian dinyatakan sah secara hukum. Amin. Doa yang terbaik juga untukmu, DNS. Panas ya, Denis ya. Atau Denis lagi ini dibayar. Ya, saya sepakat. Jadi menurut analisa saya, yang membuat bukannya kesulitan sih ya kayaknya, tapi jaksa ini dia mencermati banget kayaknya di pasal 368 sama TPPU. Karena kalau seandainya 27B aja sih bisa dari kemarin sudah P21 itu. Apa sih nggak jelas banget ini. Makasih DNS. Gitu. Jadi gitu guys. Nih, saya selalu tekankan ya ke kalian bahwa ingat nih, ini kan yang narasi berkembang belakangan ini, bahwa perjanjian lisan itu tidak sah. Jadi ingat kata-kata saya ya, kalian bisa cek guys. Jadi kalau kalian mendengarkan narasi-narasi edukasi juga harus kritis ya. Bahkan dari saya pun juga kalian tetap harus cek guys. Jadi sekarang kan zaman sudah serba canggih, bisa googling. Jadi apakah perjanjian lisan itu sah? Ya perjanjian lisan sah guys. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata hanya ada 4 syarat perjanjian, masih ingat ya? Pertama sepakat, kedua cakap hukum, ketiga objek tertentu, dan keempat sebab yang halal. Tidak ada tuh syarat perjanjian yang mengatakan harus tertulis dan lisan. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa perjanjian lisan itu tidak sah, itu saya bisa jamin itu sesat. Kemudian, apakah perjanjian lisan itu mengikat? Ya, mengikat. Dasar hukumnya pasal 1338 KUH Perdata, di mana segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah. Artinya, semua perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, maka menurut pasal 1338 KUH Perdata itu mengikat seperti layaknya undang-undang. Kan undang-undang kuat, guys. Artinya perjanjian itu mengikat dan harus dilaksanakan. Baik itu dibuat secara lisan ataupun tertulis. Tapi jika kalian ya, ini karena namanya kita nih di kehidupan pribadi ini, kita bisa aja kita melakukan perikatan guys. Kalau ada opsi membuat perjanjian dibuat secara tertulis, buatlah secara tertulis. Karena kedudukan kekuatan hukum antara perjanjian lisan dan perjanjian tertulis itu biasanya jika perjanjian lisan dan tertulis dia bersengketa dan bertempur, maka perjanjian tertulis memiliki potensi dan peluang yang lebih besar untuk memenangkan perkara. Iya, udah aku bisukan nih. Aku nih kan karena baru-baru ini guys, baru-baru live streaming ya. Jadi aku kurang paham gitu. Aku kalau nggak kalian ingetin tadi juga aku nggak ngeh kalau bisa dibisu-bisukan.
gitu. Jadi kenapa aku tertarik untuk ngoceh-ngoceh nih, karena ini kebetulan jadi saya tahun 2022 itu membuat penelitian tentang hibah secara lisan gitu. Makanya saya merasa saya menguasai bidang itu gitu. Jadi hibah itu kan dia lahir karena kesepakatan tentunya tertuang kesepakatan adalah salah satu unsur dari perjanjian berdasarkan pasal 1320. Makanya saya agak tertarik untuk ikut meluruskan bahwa perjanjian lisan ya, khususnya ya perjanjian lisan itu kan banyak narasi berkembang perjanjian lisan tuh nggak sah ini nih, mana kontraknya nih kita Mirzani dan Reza Gladys itu sesat guys. Jadi memang kalau kuat ya, ini kan sekarang kita bukan berbicara tentang kuat dan tidaknya, karena faktanya alat bukti itu bukan hanya dokumen tertulis saja gitu. Gitu, bukan hanya surat saja, tapi jika memang kita suatu saat kita membuat perjanjian itu usahakanlah tertulis. Walaupun perjanjian secara lisan sah ya, tapi kalau ada kita bisa memiliki pilihan untuk membuat perjanjian secara tertulis ya lebih baik tertulis. Perjanjian lisan itu sah nih, saya jelaskan lagi ya, karena ini penting nih. Jadi kita bukan hanya karena untuk menaik kita, tapi juga ini kita memiliki bagus untuk pengetahuan kita gitu, karena kita siapa tahu kalian dapat warisan kan, siapa tahu untuk kalian dapat dikasih orang tanah secara lisan kan, ada tuh guys. Nah jadi perjanjian secara lisan itu sah ya. Jadi gini, di dalam hukum perjanjian Indonesia yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat dengan KUH Perdata, atau di dalam bahasa Belanda itu Burgerlijk Wetboek namanya. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata itu ada 4 syarat utama perjanjian. Pertama, sepakat. Ya, kedua, cakap hukum. Ketiga, objek tertentu, dan keempat, sebab yang halal. Nah, ini kan tidak ada nih syarat yang mensyaratkan perjanjian dibuat harus tertulis atau lisan. Artinya segala bentuk perjanjian yang dibuat lisan atau tertulis itu mengikat seperti undang-undang seperti yang tertuang di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Artinya perjanjian lisan itu sah. Nah, yang dipermasalahkan itu biasanya kalau perjanjian lisan itu masalah pembuktian jika ada sengketa. Jadi cenderung lebih sulit pembuktiannya jika perjanjian dibuat secara lisan. Iya, makanya saya katakan bahwa alat bukti itu bukan hanya dokumen tertulis. Di zaman sekarang ini rekaman bisa menjadi alat bukti dan diakui sah ya. Kemudian chat WhatsApp juga bisa gitu. Cuman satu yang harus dicatat ya, kenapa jadi perjanjian secara tertulis itu lebih mengikat? Karena dia biasanya tertuang dalam akta notaris. Itu merupakan produk hukum yang kekuatannya bisa dikatakan hampir sulit untuk bisa dibantah, kecuali ada manglet guys. Ya, cenderung lebih sulit pembuktiannya ya. Jadi dia mengikat banget. Saya kebetulan lagi enggak di Jakarta guys. Kalau seandainya saya masih tinggal di Jakarta tuh saya pasti hadir. Karena menarik buat edukasi. Maksudnya menarik buat buat pengalaman ya, sidang-sidang itu. Cara membuktikan lisan. Pertama, kita harus punya saksi. Kemudian kita bisa memanggil saksi ahli kan, misalnya kalau misalnya ternyata ada bukti pendukung lainnya berupa rekaman, berupa chatting gitu. Jadi bukannya tidak bisa dibuktikan, tapi hanya lebih sulit jika perjanjian dibuat secara lisan. Lebih mudah dibuktikan kalau dibuat secara tertulis. Amin. Gitu. Makanya siapa tahu guys kalian dapat hibah. Nih ya, jadi sebenarnya konsep hibah ya. Jadi hibah, misalnya kalian diberikan uang oleh seseorang, itu namanya bisa dikatakan hibah. Gitu. Itu kan kalian sepakat
itu namanya kalian melakukan perikatan. Itu tanpa paksaan, kemudian uangnya misalnya halal. Nah, itu perjanjian secara lisan tuh guys. Dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sebenarnya sering melakukan. Coba kalian bayangkan jika seandainya kalian diberikan orang uang tanpa perjanjian tertulis, dianggap itu tidak sah, berapa banyak orang digugat perdata karena memberikan uang saja. Kalau rekaman diam-diam, saya tuh nih jadi banyak gini ya. Kalau di dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, dikatakan bahwa orang itu nggak boleh merekam ya, kecuali misalnya untuk keperluan penyidikan oleh polisi. Tapi jika orang yang merekam secara diam-diam itu ternyata ada di dalam rekaman tersebut, itu tidak bisa dikatakan menyadap gitu. Berarti ini hanya berbicara tentang etis. Nah, jika kita kaitkan dengan kasusnya yang sekarang ini kita bahas, kalau merekamnya sah, terus dijadikan alat bukti sah. Tapi kalau saya melihatnya, alat bukti itu kan tidak boleh disebarkan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah rekaman yang tersebar itu adalah alat bukti di kasusnya Nikita Mirzani dengan dugaan pemerasan gitu. Kemudian juga merekam secara diam-diam untuk dijadikan alat bukti itu dia harus memenuhi beberapa syarat. Tidak boleh diedit, tidak boleh dalam kondisi tidak utuh gitu. Kenapa jadi tidak boleh? Kan itu rekaman, misalnya kita yang merekam ya, kan itu rekaman punya kita. Kita menyerahkan alat bukti, kenapa kita nggak boleh edit ya? Kalau diedit terus disebarkan, kan nanti mempengaruhi proses penyidikan. Karena potongan-potongan yang tersebar kan akhirnya salah satu pihak ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Gitu. Nih, saya closing dulu ya guys. Nanti insya Allah besok kalau saya tidak sibuk, saya akan kembali live lagi dengan pembahasan yang lain di kasus yang sama. Tapi saya akan memberikan analisa dengan tema yang berbeda. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua sehat selalu, banyak rezekinya, dan selalu bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.